Oke, jadi saya punya keyboard jadul, keyboard biasa sih ya. Kalau saya cari mereknya sih nggak ketemu nih keyboard mereknya apa. Cuman ini ada di bagian belakang ada tulisan toko dan tahunnya. Di sini bisa dilihat ya mulai tahun 1996 ya. Jadi ini lumayan jadul ya. Bahkan portnya pun sudah nggak pakai PSU. Kalau sekarang kan PS2. Kalau sekarang kan keyboard mungkin USB atau PS2 ya. Ini sebelumnya lagi ya. Ini pakai 5 pin DIN. Ini penampakan keyboardnya ya sebelum saya cuci, kotor banget. Ini lama kesimpan, lama nggak kepake ya karena saya punya keyboard lain. Nggak tahu kenapa keyboard saya rusak, kemudian saya cari yang ini. Dan ya kalau saya sih sukanya dari keyboard jadul ini modelnya mirip-mirip ya. Kemudian tombol switch-nya juga kayaknya lebih oke, lebih mantep. Cuman karena ini sudah lama saya simpan jadinya kotor banget. Oke, langsung aja kita mulai bersihin ya. Kalau hal pertama yang saya lakuin adalah saya lepas keycapsnya satu-satu. Jadi tombol-tombol yang ada di keyboard saya lepasin semua satu persatu. Saya pakai ini ya, pakai tangan karena saya nggak ada keycap spooler. Seharusnya kalau pakai keycap spooler jadi lebih gampang dan lebih cepat untuk nyopotin keycapsnya. Oke, setelah saya copot semua, langsung kita lanjut ke lepas baut yang ada di bagian belakang keyboardnya. Jadi kalau keyboard jadul ini bukan keyboard aja sih, semua produk jadul kayaknya didesainnya nggak terlalu rumit. Jadi dia didesain yang simple, mudah untuk dibuka, mudah untuk diperbaiki kalau misalnya rusak. Beda banget seperti keyboard-keyboard sekarang yang desainnya lebih complicated dan lebih susah kalau mau dibuka. Dan juga karena ini keyboard yang sudah agak lama ya, biasanya ada 1 atau 2 baut yang susah. Kalau sudah nemu yang gitu, saya nggak mau maksa karena takutnya nanti malah rusak dan nggak bisa dibuka. Jadi saya semprot pakai cairan WD-40 biar lebih mudah ketika bautnya untuk dibuka. Setelah sudah kita buka bautnya, kita disassembly satu-satu. Tiap bagiannya ada keycap sudah kita ambil duluan, kemudian ada rubber dome, karetnya itu kita ambil ya. Ini bukan mekanikal ya, tapi pasti pakai rubber dome. Dan juga ada kayak printable PCB-nya yang kayak dari plastik itu. Nah, itu printable-nya kita simpan dan yang lainnya kita siapin untuk kita cuci. Tapi yang kabelnya itu jangan lupa kita lepas dulu ya, karena itu kalau kabel kena air kan pasti rusak. Udah diassemble semua, kita bagi mana yang bisa kena air dan mana yang nggak bisa, mana yang kita harus cuci ya. Paling nggak yang harus kita simpan itu yang PCB printed itu ya, yang ada kayak sirkuit, gambar-gambar jaringan sirkuitnya sama kabel dari keyboard yang ada kayak PCB-nya itu kita simpan. Yang lain boleh kita cuci, masukkan ke air. Kalau nyucinya saya siapin bak mandi, kemudian saya kasih deterjen bubuk ya secukupnya aja, yang penting air dan deterjennya cukup. Kemudian kalau udah, kita masukin semua bagian keyboard yang udah kita lepasin tadi, mulai dari keycaps, kemudian bodinya. Kalau saya sih rubber dome-nya juga saya masukin biar sekalian bersih semua ya. Saya rendam di bak air itu kira-kira setengah hari, jadi pagi sampai siang. Nah, menjelang ke siang saya sikat atau saya bersihkan body dan capsnya satu-satu. Jadi ya lumayan capek ya, capsnya kan ada banyak tuh, full keyboard, jadi itu saya bersihkan satu-satu. Kemudian bodinya pasti ya saya bersihkan juga sampai kira-kira lumayan bersih. Kalau udah, capsnya saya jadikan satu, kemudian bodinya juga saya keringkan. Nah, saya keringkan ini saya nggak pakai alat-alat ya, cuman lebih baik kalau menurut saya sih dikeringkan dalam suhu ruangan. Jadi ya memang nggak bisa langsung kering, cuman kalau kalian pengen cepet kering, kalian bisa coba jemur di luar ruangan. Kalau saya sih cukup di suhu ruangan, nanti akan kering. Tapi kalau keycapsnya sempat saya jemur karena dia banyak dan airnya itu masih ada, jadi untuk keycap saya jemur dikit. Pokoknya kita keringin, kalau sudah kering nanti langsung aja kita pasang lagi atau kita assembly lagi. Oke, kalau sudah kering kita siapkan untuk dipasang. Ada printable PCB-nya, kemudian ada kabel dan circuit board.
dan juga ada body keyboardnya yang sudah bersih, dan keycaps dan rubber dome klik-kliknya itu yang sudah kering kita coba siapkan untuk pasang kembali. Pertama yang saya pasang itu PCB yang ada kabel keyboardnya, jadi itu yang di ujung itu lumayan gampang, tinggal dipasang aja. Kalau sudah pas, kemudian saya pasang plastik yang ada di, bukan keycaps dan bukan rubber dome, tapi plastik untuk kliknya itu saya pasang semua di keyboardnya. Oke, setelah selesai saya pasang yang plastik tadi itu yang buat kliknya, saya kemudian pasang rubber dome-nya. Jadi jangan kebalik ya, jangan pasang PCB-nya dulu, printed PCB-nya dulu yang ada sirkuitnya itu, tapi pasang rubber dome-nya dulu atau karetnya dulu, karena kalau enggak itu kebalik dan nggak bisa dipakai keyboardnya. Oke, kemudian kalau sudah kita pasang yang di bagian dalam tuh ya, mulai dari rubber dome, kemudian ada plastik untuk kliknya, kemudian ada PCB, kemudian kita pasang bagian belakangnya, kita baut. Kalau sudah selesai, langsung aja pasang keycapsnya lagi. Jadi tombol-tombolnya kita pasangin, kita urutin dulu, terus kemudian kita pasang. Oke, setelah kita cuci, ternyata memang keyboard ini kelihatan lebih bersih ya, walaupun nggak seperti warnanya semula, masih ada kelihatan sedikit yellowing atau kuning, cuman kalau dibandingkan dengan sebelumnya ini jauh banget, jadi bersih banget. Dan setelah itu saya pakai pun bisa ya, maksudnya saya pasangnya juga pas, key-nya itu bisa semua dan nggak ada yang error. Jadi keyboard saya terlihat lebih bagus, lebih bersih daripada sebelumnya yang setelah saya simpan kemudian saya pakai. Ya, kalau yang dulu banyak debunya, sekarang lebih bersih, terlihat lebih fresh, walaupun memang bukan seperti warna aslinya, cuman menurut saya lebih bagus. Setelah dicek pun ternyata nggak ada yang rusak, jadi keyboard jadi lebih bersih dan dipakai pun lebih enak dan nyaman. Oke, saya kira itu. Terima kasih udah nonton video ini dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe channel ini kalau kalian suka. Oke, terima kasih.